Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa yang budiman. Setelah tadi membuat pengumuman, sekarang kita akan mulai membuat tugas. Baik, ada 3 kelas yang sudah saya buat, dan saya ingin membuat tugas yang sama untuk ketiga kelas ini. Nah, dengan Google Classroom, kita tidak perlu membuat 3 kali, cukup 1 kali. Bagaimana caranya? Buka 1 kelas yang akan dijadikan tempat untuk membuat. Boleh di IPA 1, boleh di IPA 2, boleh di IPA 3. Karena saya ingin membuat tugasnya ini sama untuk seluruh kelas. Baik, saya buat di 10 IPA 3. Nah, tempat membuat tugas itu di bagian classwork atau mungkin tugas kelas. Nah, klik. Nah, akan muncul seperti ini. Karena belum pernah kita membuat tugas, maka munculnya seperti ini. Membuat tugasnya, diklik create. Karena jenis tugas yang akan kita buat adalah tugas kuis, maka pilih quiz assignment. Baik, ada bagian-bagian di quiz assignment itu. Ada bagian judul, bagian petunjuk, ini nanti bagian pengelolaan, baik itu berupa pertanyaan, atau misalkan nanti kalau tugasnya itu berupa foto, ya berarti nanti di sini itu tempat untuk mengumpulkan fotonya ada di sini. Itu nanti kita kelola akhir. Terus di sini itu pengelolaan tentang tugas ini. Tadi saya merencanakan bahwa tugas ini itu untuk semua kelas yang saya miliki. Maka for-nya ini itu saya pilih semua kelas. Saya punya 3 kelas, maka tinggal saya pilih semua kelas. Udah, walaupun saya ngetik di kelas IPA 3, tapi nanti setelah ini tugas saya posting, maka tugas ini akan muncul di seluruh kelas yang saya pilih. Selain bisa memilih untuk berapa kelas, bisa juga kita memilih batas akhir waktu, atau kita bukan memilih tapi mengatur batas akhir waktu pengerjaan. Di mana tempatnya? Di sini, duit. Nah, ini bisa kita pilih, misalkan batas akhir waktu pengerjaan adalah tanggal 5 April jam 12 malam, maka sudah selesai. Tugas ini akan memiliki durasi waktu pengerjaan mulai dari saya posting sampai nanti tanggal 5 April. Baik, karena ini materinya matematika, saya memberi judul untuk tugas saya ini dengan judul misalkan penjumlahan dan pengurangan. Instruksinya atau petunjuknya, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Baik, sebelum mengelola daftar pertanyaannya, rencanakan dulu apakah Anda akan membuat kuis ini berupa esai, pilihan ganda, atau mengumpulkan file. Itu bisa nanti kita atur di dalam sini. Baik, bagaimana cara mengaturnya? Klik saja blank quiz ini, klik. Dah, yang muncul adalah Google Form. Jadi daftar pertanyaan itu akan kita tuliskan di sini nanti. Daftar pertanyaannya itu tidak bisa, misalkan kita merencanakan 10 pertanyaan, 10 butir pertanyaan. Tidak bisa 10 butir pertanyaan itu masuk sekaligus. Jadi harus kita masukkan satu demi satu. Baik,
Saya merencanakan, katakanlah saya ingin membuat 5 soal. Nah, langkah pertama, ini sebetulnya penting tidak penting, yaitu memberi nama dulu formulirnya ini. Formulir ini kan tadi khusus untuk materi penjumlahan dan pengurangan. Misalkan saya beri nama penjumlahan. Terus, ini tempat untuk membuat judul. Judulnya sesuai dengan materinya, misalkan penjumlahan dan pengurangan. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Nah, disinilah tempat untuk menuliskan pertanyaannya. Nah, daftar pertanyaan bisa diberi nomor, bisa tidak diberi nomor. Nah, saya cenderungnya untuk tidak memberi nomor. Kenapa? Karena saya merencanakan bahwa soal ini itu akan acak bagi setiap murid. Jadi soal munculnya acak bagi setiap murid. Oleh sebab itu tidak perlu diberi nomor. Soal nomor 1 misalkan jenisnya boleh jenengan nanti milih. Boleh multiple choice, boleh check box, boleh drop down. 3 ini itu satu jenis. Pengelolaannya sama. Ini sama. Terus short answer, answer nggih. Atau paragraf itu juga tata kelolanya sama. Jadi per baris ini tata kelolanya sama. Baik, saya ulangi. Untuk membuat soal kuis, Anda bisa memilih jenis soal yang mau disampaikan ke murid. Bisa berbentuk pilihan ganda. Nih, pilihan gandanya nanti bisa multiple choice, bisa check box, bisa drop down. Bisa berupa upload file. Upload file itu bisa foto, bisa video, bisa macam-macam. Bisa nanti jawaban singkat, bisa karangan, bisa juga misalkan menjodohkan pun bisa. Tapi untuk sementara ini contohnya adalah untuk pilihan ganda. Baik. Soal pertama saya buat 3 plus 4 plus 5 sama dengan jawaban pertama 10, jawaban kedua 11, jawaban ketiga 12, jawaban 13 dan 14. Baik. Silakan dilihat bahwa ini saya mau membuat soal multiple choice. Kemudian karena saya merencanakan bahwa soalnya itu hanya 5, bentuknya pilihan ganda, walaupun tadi saya mungkin pernah bilang esai, tapi untuk sementara ini saya cut dulu sampai di pilihan ganda dulu, yang banyaknya itu hanya 5. Di 5 soal itu bisa langsung diberi nilai, penilaian mandiri. Di mana memberikan kunci jawabannya di sini. Nih, answer key, klik. Karena 5 soal berarti satu soal nilainya 20. Beri nilai 20 untuk jawaban benar. Dan jawaban benar untuk pertanyaan ini adalah 12. Maka ya, nanti begitu murid itu mengerjakan soal ini dan jawabannya sesuai dengan jawaban 12 ini, maka murid akan mendapatkan nilai sebesar 20 poin. Terus, bagaimana bahwa murid harus mengerjakan soal ini?
Kalau tidak mengerjakan, maka dia nggak bisa lanjut. Maka require ini kita aktifkan. Ini harus berarti. Kalau require non-aktif, berarti murid boleh tidak mengerjakan soal ini. Tapi kalau require, berarti murid harus mengerjakan soal ini. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah bagaimana jawaban ini nanti bisa muncul secara acak. Milihnya di sini. Klik shuffle option order. Nah, jadi soal ini nanti berwujud multiple choice. Kemudian sudah memiliki poin, sudah ada jawaban benarnya, dan wajib dikerjakan. Satu soal seperti itu. Soal kedua bagaimana menambah? Ini cara untuk menambah soal. Soal kedua misalkan, karena multiple choice itu satu jenis dengan yang 3 ini, boleh saya juga ambil yang ini. Pertanyaan yang kedua misalkan 5 dikurangi 4 ditambah 3. Nah, ditambah 2 lah. Sudah kadung ketulis. Sama dengan titik-titik. Jawabannya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekali lagi, apakah ini harus dikerjakan? Iya, kalau harus dikerjakan maka ini diaktifkan. Apakah Anda ingin jawabannya nanti itu acak? Kalau iya, klik ini. Apakah Anda mau membuat kuncinya otomatis? Kalau iya, klik di sini. Jawaban benarnya adalah 4. Nilainya adalah 20 untuk jawaban benar. Maka tinggal klik done. Baik, tutorialnya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut untuk sesi berikutnya.